Ya, assalamualaikum. Kembali lagi. Oke, udah. Ya, untuk hari ini ya saya akan membahas mengenai perspektif ya. Dan saya lihat perspektif yang sudah kalian buat itu hampir semuanya benar ya. Nanti mungkin ada yang kurang teliti, nanti bisa diperbaiki lagi. Nah, untuk ini untuk Samuel sudah di screenshot ya. Oke, saya lihat ya. Ini karyanya Samuel. Nah, mungkin ada yang perlu dilengkapi, yaitu ketika kita membuat bentukan kubus ini, ya kan kita awali dengan bentukan persegi ya. Nah, kita jangan lupa garis horizontal dan vertikalnya. Jadi untuk memberikan ketebalan. Nah, kalau misalkan seperti ini berarti kelihatannya seperti balok yang sangat panjang ya. Nah, mungkin yang bentuknya pendek hanya yang bagian depan ya, sedangkan yang lainnya sangat panjang sampai ke titik hilang. Nah, nanti ini bisa diperbaiki ya. Terus untuk berikutnya, nah ini Bayu. Ini yang saya lihat yang sudah mengumpulkan ya dari kelas 10 dari kelas 11 multimedia 1. Nah, untuk Bayu ini sudah ya memberikan garis horizontal dan vertikal. Mungkin ketika dalam pengerjaannya Bayu sudah hadir belum? Coba sih saya lihat. Hadir, Pak. Sudah ya, sudah hadir. Nah, di sini tugasnya Bayu. Nah, Bayu ada yang kurang teliti ya. Jadi ketika membuat, nah di sini ada tidak menahan ya, Bayu tidak menahan tombol CTRL. Jadi ketika membuat garis, dia tidak membentuk garis horizontal ya. Jadi di sini kelihatan sedikit miring ya. Untuk yang horizontalnya, baik yang di sini ya, kubus yang 1, 2, 3. Oke, yang ini udah lurus. Ya. Nah, untuk yang vertikalnya ini udah lurus semua. Nah, kecuali yang kubus yang bawah ya. Jadi jangan lupa untuk menahan tombol CTRL-nya. Jadi ketika kubusnya bentuknya terlihat lebih rapi gitu ya. Nah, ini saya memberikan kesempatan untuk diperbaiki dulu. Nah, sedangkan yang 5 yang saya nilai ini yang sudah ya saya anggap sudah bagus. Di sini ada Rizky. Nah, kebetulan yang baru saya nilai itu yang perspektif satu titik hilang ya. Nah, jadi nanti ada notifikasi di tugas kalian nilainya berapa ya. Di sini saya berikan nilai. Nah, ini saya lihat karena ini gambar manual, oke lah. Cuma Rizky kalau bisa diperbaiki di sininya ini ya. Nah, ini kan tidak lurus ya. Nah, oke, ini harusnya dibuat lurus ya. Ini juga tidak lurus, ini harusnya dibuat lurus. Nah, memang tidak semudah yang di komputer. Kalau di komputer, kalau misalkan kita keliru menghapusnya gampang ya, tinggal klik del gitu ya. Nah, kalau ini kalian apalagi garisnya udah dibuat tebal ya. Nah, dibuat tebal gini ketika menghapus akan lebih sulit ya dibandingkan di komputer ya. Dan jadi untuk yang Rizky ini saya nilai, tapi kalau mau diperbaiki silakan nanti nilainya juga saya perbaiki. Untuk Kevin, Calvin, juga terus Bisma, Abdillah, ini sudah saya nilai juga semuanya. Nah, ini nilai dari kalian ya yang sudah mengumpulkan. Nah, ini yang saya lihat rapih juga ya, siapa Bisma. Ya. Jadi saya menilai dari
tugas yang kalian buat, ya kalau memang sudah sempurna, sudah bagus, misalkan ini garis horizon, dia menggambar di bagian atasnya sudah ada, di atas garis horizon ada, di antaranya juga ada, di bawahnya juga ada, sudah lengkap, tidak ada area yang kosong, dan penataannya rapih, ya sudah, saya memberikan nilai juga yang sesuai. Nah, ini nilainya untuk Bisma. Nah, untuk yang lain jangan mau kalah, ya. Saya minta segera menyusul, ya, untuk mengerjakan. Nah, ini ada 24 yang belum mengerjakan, ya. Kira-kira kendalanya apa? Kalau misalkan memang ada kendala, silakan dikomunikasikan, ya, dikonsultasikan ke saya. Nah, ini saya lihat punyanya Calvin. Nah, ini Calvin juga udah bagus, ya, untuk manualnya. Nah, untuk Calvin nggak perlu buat yang kotak di tengah, ya. Kotak di tengahnya nggak perlu dibuat. Karena apa? Tidak tampak perspektifnya sama sekali, ya, karena nariknya juga ke dalam semua, gitu ya. Kalau misalkan dibuat di tengah, yang di misalkan di kiri atau di kanannya, misalkan seperti itu. Ya. Kalau ini area kertasnya segini, mungkin juga bisa ditambahi, ya, ditambah di sebelah sini atau di samping yang bawahnya sini, ya. Jadi menyesuaikan kertasnya. Ini juga sama seperti tadi, ada yang manual juga kan. Nah, ini garis vertikalnya kurang, ya, kurang lurus, ya. Ini bisa dihapus, diluruskan. Ya. Oke, itu untuk yang perspektif. Saya rasa secara teori kalian semua sudah paham, ya. Dari tugas perspektif satu titik hilang, ada yang ditanyakan? Tidak ada, ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kalian bisa menuntaskan, ya, perspektif satu titik hilang, dan kita lanjut ke perspektif dua titik hilang, ya. Nah, kalau yang teman-teman yang mau memperbaiki karyanya, silakan diperbaiki, ya. Yang belum, segera menyusul. Dan sekarang ke dua titik hilang. Nah, di dua titik hilang, materinya sama, ya, seperti yang ada di kemarin, ya, membahas di kolom materi. Di sini ada gambar bentuk dan perspektif. Tempo hari kita sudah membahas perspektif satu titik hilang, dua titik hilang, dan tiga titik hilang. Nah, untuk penugasan, kita masuk ke penugasan latihan 5, ya. Jadi kalau di kelas kalian, di sini kondisinya masih penugasan keempat, ya, latihan 4. Nah, nanti setelah tatap muka, setelah Google Meet yang pagi ini, nanti akan saya buatkan untuk latihan 5-nya. Nah, jadi sekarang saya membahas dulu mengenai yang dua titik hilangnya dulu. Nah, ini yang kelas 11 multimedia 2. Nah, ini kemarin sudah membahas tentang perspektif dua titik hilang. Nah, di sini, ya, oke, sambil itu saya buka Corel dulu. Nah, di sini, kalau kalian ketika membuat perspektif satu titik hilang, itu yang kita buat adalah bentukan persegi, ya, karena kita berhadapan dengan sisi dari bentuk itu. Sedangkan kalau dua titik hilang, tentunya kita berhadapan dengan sudutnya, ya. Jadi yang kalau di tugas pertama untuk perspektif satu titik hilang, kalian membuat perseginya, sedangkan kalau di dua titik hilang, kalian membuat garis tegaknya saja dulu, ya. Nah, setelah garis tegak, baru kalian tarik ke titik hilang yang ada di kiri dan kanan, ya. Jadi perbedaannya, kalau di dua titik hilang, kita menentukan titik hilangnya harus ada di pinggir, ya, di area pinggir, ya, baik yang di kiri maupun di kanan. Nah, kalau untuk satu titik hilang, kalian bebas mau di sebelah kiri, mau di sebelah kanan, mau di tengah, itu bebas untuk yang satu titik hilang. Sedangkan untuk yang dua titik hilang itu harus selalu di pinggir kiri dan kanan. Nah, area yang melewati titik hilang, ya, misalkan ini saya membuat titik hilang di sebelah kiri. Nah, area yang melewati titik hilang, berarti area sebelah kirinya ini, itu adalah area distorsi. Begitu pula
yang di sebelah kanan, ya, melewati sebelah kanan dari titik hilang yang paling kanan, itu juga area distorsi. Apa itu area distorsi? Area distorsi adalah area yang tidak bisa digambar, ya. Jadi kita tidak bisa melakukan gambar di area itu. Oke. Ini saya buka Corel, ya. Di sini kita buat posisikan. Nah, loading. Oke. Nah, ini kita buat ini, ya, misalkan area 297 kali 210. Nah, kita buat 277 190, misalkan seperti ini, ya. Lalu saya tekan tombol V. Nah, ini area bingkainya, misalkan seperti ini. Nah, ketika itu kita membuat garis horizon, ya. Nah, garis horizon itu harus selalu lurus, ya, horizontal, ya. Jadi maka kita menekan tombol CTRL. Jadi dia akan selalu lurus, ya. Nah, setelah itu, kalau kemarin kita membuat satu titik hilang itu dengan membentukkan persegi. Nah, untuk yang ini kita membuatnya dengan bentukan vertikal, ya. Nah, misalkan kita seperti ini. Nah, misalkan saya membuatnya seperti ini. Lalu titik hilangnya di mana? Misalkan kita tentukan titik hilangnya di sini, ya. Satu. Misalkan saya buat ini ke sini, ya. Ini titik hilangnya. Lalu ke titik hilang kedua. Misalkan seperti ini. Jadi dari garis vertikal tadi, ini kita tarik, ya, ke titik hilang satu maupun ke titik hilang kedua. Nah, setelah itu kita tentukan ketebalan. Kalau ketebalan di perspektif satu titik hilang, kita membuatnya dengan garis horizontal dan vertikal. Nah, ya, untuk di dua titik hilang kita tidak dengan garis horizontal vertikal, tapi kita mengambil garis, ya, ke titik hilang juga, ya, dari garis titik hilang yang sebelumnya, ya. Nah, di sini kita membuat perpotongan, yaitu hingga berbentuk seperti ini, ya. Nah, baru setelah kita menarik garis perpotongan dari garis titik hilang yang sebelumnya, baru kita nanti membuat garis vertikal, ya. Nah, jadi misalkan ini kita tarik ini. Nah, terus ini kita tarik juga. Nah, akhirnya ini sudah menjadi bentukan kubus, ya. Nah, untuk pewarnaan sama, ya, kita menggunakan smart fill. 1, 2. Nah, ini. Nah, misalkan ini seperti ini, ya. Jadi ada yang tidak sesuai, berarti kondisinya kita cek di garisnya, misalkan ada yang terbuka. Nah, misalkan ini ternyata ada yang terbuka, berarti ada yang tidak tepat, ya, menggunakan garisnya. Nah, kalau misalkan ini ternyata sudah tepat, tapi kok belum bisa. Nah, berarti itu ada kaitannya dengan memori komputer, ya, kalau misalkan tidak sesuai. Nah, ini kan tidak bisa, ya. Nah, kalau masih tidak bisa, berarti kita tarik garis di sini. Oke, misalkan kita lebihkan dulu, ya. Kita smart fill, maka dia udah bisa. Ya. Itu kaitannya biasanya ada trouble di memori komputer, ya. Jadi tidak bisa merespon untuk smart fill-nya. Nah, kalau sudah kita berikan warna smart fill seperti ini, kita pilih warna. Misalkan yang paling atas kita pilih warna yang lebih terang.
sebelah sini mungkin kita berikan agak gelap, yang paling sini mungkin kita berikan warna yang lebih gelap. Nah, nah nanti kalau sudah, maka yang lain pun seperti itu. Nah, agar tidak membingungkan, garis yang tadi kita menggunakan klik kiri, ya kita ubah warnanya lebih terang ya, biar tidak bertumpukan antara garis bantu dari kubus yang satu dengan kubus yang lain, biar tidak terlalu banyak ya. Nah, jadi kan terlihatnya jauh lebih rapi. Oke. Dari pengerjaan ini, ada yang mau ditanyakan dulu untuk 2 titik hilangnya? Ada tutorialnya nggak ya Pak? Saya mau tanya. Tutorial di YouTube gitu Pak? Atau gimana? Soalnya kan ini lebih ribet kalau dibanding yang sebelumnya. Gitu ya. Ya nanti kalau gitu nanti saya buatkan videonya saja, nanti bisa kalian lihat ya di YouTube ya. Iya, ya. Ya nanti saya buatkan videonya untuk proses Rumit. pembuatan yang 2 titik hilang ini ya. Oke, kalau misalkan tapi kelas 10 dulu itu kalian sudah pernah belajar Corel kan ya? Corel Photoshop sudah Ya, ya? pernah. Nah Pak, Nah, terus untuk menu shaping sudah pernah belum? Shaping kayak well, trim, intersection. pernah Pak, tapi saya lupa. Oke. Sama. Ya, nah ini saya bahas ya. Ini kan kubus paling depan ya, jadi tidak terlalu bermasalah ya. Nah, ketika kita mencoba membuat kubus yang belakang, nah di sini nanti kita mau menggunakan shaping ya. Nah, oke, sebelum saya membahas lebih lanjut, ini pastikan ya di menu view itu snap to object ya, kalau ketika Corel. Kalau misalkan snap objeknya ini tidak aktif ya, misalkan seperti ini tidak aktif, jadi ketika kita mau narik garis, nah ini contoh ya, nah saya menarik garis, nah ini nggak bisa langsung, notnya nggak muncul ya. Kalau kita perbesar, nah ini tidak tepat ya. Kita lihat di sebelah sini juga tidak tepat ya. Jadi kalau kita membuat, usahakan selalu mengaktifkan snap to object ya. Di sini ada di menu view ya, lalu di sub menu snap to object. Nah ini tujuannya ketika kita mau klik itu dia langsung ada tanda note-nya. Kalau misalkan kita mau pas di tengah garis nanti dia ada tanda center ya, kalau di pas garisnya nanti ada tanda add pin-nya. Nah, kalau di persimpangan ya perpotongan garis itu nanti ada tulisan intersection. Nah, di sini untuk memudahkan kita dalam klik ya. Jadi kalau kita klik itu dia selalu rapih ya. Nah, jadi misalkan di sini jadi dia selalu rapih ya. Nah, satu, oke, misalkan kita lihat, nah di sini selalu perpotongannya pas ya, jadi kita kliknya selalu pas. Nah ini usahakan kita selalu menggunakan snap to object. Ini saya ulangi yang tadi. Nah, karena dia membuatnya di bawah garis horizon, maka kita membuat ketebalan kubusnya itu harus apa? Ketebalan kubusnya itu harus di atasnya ya, karena kita posisinya di bawah garis horizon. Misalkan seperti ini. Nah, habis itu nanti kita buat garis vertikal ya, vertikal dengan menahan kontrol. Oke, satunya lagi. Oke, misalkan seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah, nah di sini ini kan ada banyak garis perpotongan yang sebelumnya ya. Kita menggunakan smart fill, maka yang jadi bukan satu kotak ya. Kalau yang atas ini kita langsung satu kotak ya. Nah, untuk yang bawah ini kita bisa terdiri dari beberapa kotak ya. Karena ada garis bantu perspektif yang kubus yang paling depan ya. Jadi kalau kita pakai smart fill 1, 2, 3, 4.
Nah, ini yang 4 ini nggak bisa. Kenapa? Nah, karena mungkin ada bagian yang kurang pas ya tombolnya. Nah, jadi di sini ada 4 bagian, ya. Ketika yang keempat ini, akhirnya kubusnya apa? Sendiri-sendiri ya kotaknya. Ini gunanya menggunakan shaping ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ketika kita klik banyak objek itu dengan menahan tombol shift ya. Jadi klik objek pertama, lalu tahan shift, klik objek kedua, tahan shift, klik objek ketiga, tahan shift, klik objek keempat. Jadi akhirnya 4 objek ini kita bisa seleksi ya, seleksi bersamaan. Nah, kalau sudah di sini maka di property bar itu akan muncul namanya pilihan shaping ya. Di sini ada well, trim, intersection, simplify ya, front minus back, back minus front dan sebagainya. Nah, kita pilih yang well. Well itu artinya menggabungkan. Nah, akhirnya nanti dia menjadi satu ya. Begitu pula yang sebelah sini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada bocor ya. Kita perbaiki dulu. Biasanya, padahal di sini sudah nutup ya. Coba dipasin. Oke, sudah ya, udah nutup ya. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti ngaruh Pak ya? iya kalau Pak ya, kalau bocor-bocor gitu Pak ya? Iya, kalau itu kan Smart Fill itu berdasarkan outline ya. Jadi misalkan, ini saya membuat di sini. Nah, misalkan saya gini. Nah, Smart Fill itu berdasarkan outline ya. Di sini satu kotak ya. Maka outline-nya ini yang area yang dibatasi outline mana? Nah, ini maka yang di Smart Fill yang area situ. Misalkan ini ya. Nah, kalau misalkan kita Smart Fill di sini, maka jadi dia berdasarkan batasan outline. Nah, kalau outline-nya ada yang terbuka, maka dia tidak bisa. Contoh, di sini saya membuat bentukan tapi dia tidak pas ya, misalkan tidak nutup. Ya, Maka ketika di Smart Fill, kira-kira yang diwarna dalam kotak ini apa kotak yang besar? yang besar. Pilih yang Kan kotak bocor yang dia. besar. Kan bocor. Saya ngeklik yang di sini ya, misalkan. Yang sama ya, karena iya. tidak membatasi, outline-nya ada yang terbuka. Itu dari Smart Fill di situ. Jadi ketika kita pilih Smart Fill, pastikan tidak ada yang terbuka. Oke, ini tadi ya, kita klik satu, tahan shift, kita klik lagi, tahan shift, kita klik lagi, tahan shift, klik lagi, sampai 4 objek ini kita pilih semuanya, ya, lalu pilih di sini well. Ya. Oke, nah nanti warnanya sama, tadi kita pakai warna ini, terus ini warnanya agak terang, yang ini tadi atasnya pakai warna yang lebih terang lagi. Oke, misalkan seperti ini. Ya, jadi untuk 2 titik hilang, buatnya seperti itu. Oke, saya akan bahas mengenai shaping ya, lebih detail. Nah, kalau objek, ya, kalau kita buat objek ini, dengan objek ini, ya, nah, ketika kita klik satu, maka di property bar ini hanya menentukan ukuran ya, dimensinya berapa, terus ini untuk apa corner radiusnya dan sebagainya, ini tebelnya outline. Nah, ketika kita klik dua objek ya dengan menahan shift, maka pilihannya sudah berbeda ya. Di sini muncul pilihan shaping ya. Atau kalau misalkan kita mau pilih shaping itu ada di menu range, shaping ya. Nah, ini sama ya. Jadi di property bar ini akan langsung muncul ya menu shapingnya. Nah, kalau kita pilih well, maka dia akan menggabung ya, seperti yang tadi ya kita lakukan, itu menggabung. Nah, kalau trim, misalkan ini dan ini ya, nah trim itu berarti artinya memotong. Nah, jadi ini objeknya terpotong ya. Nah, untuk lebih jelasnya, misalkan pakai objek yang lain, lingkaran misalkan. Nah, ini klik klik ini dulu, tahan shift, habis itu klik objek yang ini. Maka artinya yang dipotong adalah yang
lingkaran ya. Jadi objek yang kedua itu yang dipotong. Jadi misalkan kita melihat ini objek pertama ya. Objek pertama kita klik lalu tahan shift, kita klik objek kedua. Berarti artinya objek pertama memotong objek kedua. Nah, kalau weld yang tadi ini mau objek satu, mau objek dua, mau diklik yang mana dulu, itu nggak ada masalah karena kalau weld itu artinya menggabung ya, jadi sama saja. Nah, kalau untuk yang trim ini berbeda. Misalkan lingkaran dulu, baru klik yang persegi. Ketika kita trim, maka yang ada yang memotong adalah yang lingkaran ya. Jadi akhirnya bentukannya jadi seperti ini. Ya. Tapi kalau kita ulangi, ya misalkan ini dulu yang diklik, baru klik yang lingkaran, maka yang memotong adalah yang perseginya. Jadi lingkarannya yang terpotong. Itu kalau trim. Nah, sekarang kalau misalkan kita membuat lagi, ada di sini pilihannya apa? Intersection. Intersection itu berarti perpotongannya, ya. Jadi yang bertumpuk. Nah, berarti yang kita ambil adalah yang bentukan ini, ya, antaranya. Misalkan kita pilih intersection, maka yang kita dapat adalah bentukan antaranya. Misalkan seperti ini. Jadi nanti ketika melakukan desain, itu biasanya menu shaping ini selalu kita gunakan. Ya. Kita mau membuat bentukan-bentukan apa, itu biasanya kita menggunakan shaping tadi ya. Nah, ada lagi di sini, ini kelanjutannya dari trim ya. Ini hampir sama semua trim ya. Kalau simplify itu pengertiannya hampir sama dengan trim, yaitu ada tulisannya trim overlapping area. Nah, terus di sini juga front minus back itu sama pengertiannya dari trim, cuma ini kondisinya yang depan memotong yang belakang. Kalau ini yang belakang memotong yang depan. Maksudnya apa? Misalkan kita kasih warna, kita bisa tahu mana yang depan, mana yang belakang. Nah, ternyata yang lingkaran yang ada di depan ya. Kita klik ini, maka front minus back berarti yang ya. Ini artinya front minus back berarti depan dikurangi belakang maksudnya gitu ya. Nah, kalau yang satunya back minus front berarti belakang dikurangi depan ya. Jadi kalau gini dia berkurang. Ini di sini. Jadi ini sama aja dengan trim ya, mulai dari yang simplify sampai ini itu hampir sama dengan trim. Oke, itu membahas mengenai shaping ya. Nah, kita kembali lagi ke bentukan perspektif dua titik hilang. Nah, di sini tadi sudah paham ya. Kita pilih. Nah, ini warnanya kita hilangkan ya biar biar lebih terang, biar tidak mengganggu ketika kita membuat objek yang lainnya. Oke. Dari situ ada yang mau ditanyakan lagi? Berarti cuman tarik 2 garis saja ya Pak ya? Maksudnya? Ya, tarik ke dua titik ini ya. Jadi contoh saya ulangi. Nah, kalau misalkan ini, kalau tadi kan ada di bawah garis horizon ya. Sekarang contoh yang berbeda ketika kita membuat di atas ya. Nah, ini di atas ya. Nah, ini ya. Ketika kita buat di atas, maka ketebalannya kita tidak buat dari atas ya, tapi ketebalannya kita buat dari bawah. Oke. Nah, misalkan ini ya. Perbedaannya kalau tadi kan kita buat ketebalannya dari sisi yang atas, nah sekarang kita membuat ketebalannya dari sisi yang bawah. Nah, setelahnya kita buat garis vertikal ya, tetap dengan menahan CTRL ya, yang sebelah sini juga. Nah, jadinya seperti ini. Ketika kalau sudah,
sama ya, kita menggunakan smart fill 1, 2, 3. Nah, ini berarti ada yang tidak pas ya, yang di sini. Lihat, nah ini ya, kurang pas. Walaupun kita sudah menggunakan snap to object, biasanya masih ada yang kurang tepatnya. Ya. Ini masih belum, berarti coba di bagian bawah. Kalau misalkan ternyata masih belum bisa juga, padahal ini sudah pas di garis, ya, itu ada kemungkinan memori dari komputernya itu yang tidak merespon ya, jadi memorinya yang tidak kuat ya. Nah, jadi mau tidak mau kita lebihkan seperti ini. Nah, akhirnya dia baru mau ya. Nah, itu kaitannya dengan memori. Jadi biasanya kita menggunakan memori yang 512 atau 1 giga atau 2 giga itu akan responnya akan berbeda. Ya. Jadi kalau misalkan terjadi seperti itu, ya, seperti yang saya contohkan tadi, itu berarti ada kemungkinan di memori laptop saya yang kurang ya. Jadi akhirnya dia tidak merespon ketika di smart fill, dia akhirnya yang pewarnaannya berlebihan gitu ya. Oke, misalkan sudah, kita klik yang menggunakan big tool, kita pilih warna tadi, ini yang gelap. Oke, ini warnanya berbeda. Oke. Oh, ini yang lebih gelap. Terus ininya tadi misalkan agak terang. Atau misalkan karena kondisinya mau di sini yang lebih gelap, ya silakan, terserah, nanti disesuaikan. Nah, ini kalau gambar kubusnya ada di atas. Nah, sekarang pertanyaannya kalau kubusnya ada di bawah gimana? Nah, kalau kubusnya ada di bawah, maksudnya kubusnya ada di tengah, ya, jadi pas di garis horizon, maka menarik garisnya kondisinya berbeda ya. Hanya seperti ini saja, 1, 2, ya, 3, 4. Nah, dia tidak perlu diberikan ketebalan ke titik hilang, langsung kalian membuat garis vertikalnya saja. Karena apa? Area yang bagian atas dan area yang bagian bawah itu tidak terlihat. Ya. Nah, untuk biar tidak bingung, ini warnanya diterangi dulu, ya, biar apa namanya tidak mengganggu ketika kalian pewarnaan. Nah, misalkan udah seperti ini. Nah, yang ini kita smart fill ya, sama smart fill 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada 6 bagian. Nah, kita pakai pick tool lagi, kita tahan shift 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini lalu kita pilih well ya, jadi 1. Kita smart fill yang di sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 6-nya lewat ya. Berarti ini harus dirubah lagi. Saya ditembuskan dulu. Nah, oke, kalau sudah, kita kembalikan lagi garisnya biar tetap rapih ya. Misalkan gini. Ini kita gabungkan tadi menggunakan well ya. Ini seperti ini. Kita pilih warna. Nah, jadi untuk yang di pas garis horizon itu hanya sisi ini ya, kanan kirinya saja, tidak ada atas dan tidak ada bawah gitu ya. Tidak jauh dengan sama ya, perspektif yang satu titik hilang, jadi tidak ada atas dan tidak ada bawah kalau dia berada tepat di garis horizon. Oke. Di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Pak.
Tidak ya. Oke, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, kira-kira untuk penugasan ini nanti sudah siap untuk mengerjakannya? Siap. Oke, sudah siap ya. Jadi nanti setelah ini itu akan saya buat, kita tetap muka lagi hari apa? Sekarang ini hari Kamis ya, Besok ada tugas. Iya, Jumat ada ya. Nah, Jumat nanti ada. Jumat kita bisa lihat pengerjaan itu yang perspektif 2 titik hilangnya. Itu ya. Nah, nanti saya juga tetap memberikan contoh ya di sini untuk kalian melihat. Nah, berbeda dengan 1 titik hilang kan saya meminta tidak ada area kosong ya. Nah, kalau untuk yang 2 titik hilang, mau tidak mau area yang di sebelah kiri titik hilang ini, tadi kan saya bilang area distorsi, itu tidak boleh ada yang digambar di sini ya, karena tidak akan jadi gambarnya. Begitu pula yang di sebelah sini ya, jadi yang kanannya titik hilang yang sebelah kanan, atau kirinya titik hilang yang sebelah kiri, itu tidak bisa digambar. Oke, jadi misalkan ini ya, ini titik hilang, berarti area yang sebelah sini, dan sebelah sini, itu adalah area distorsi. Jadi kalau dari sudut pandang mata, ya, area yang bisa kita lihat adalah area yang sampai sebatas titik hilang ini. Ya, jadi yang area sebelah sini dan sebelah sini itu tidak bisa. Berarti yang kemungkinan bisa kalian tambahi gambarnya, misalkan apa? Oh, di sini bisa, ya. Kalau di sini, nah ini udah kesulitan ya, karena dia udah sangat dekat dengan titik hilang yang kanan ya, jadi hasilnya juga akan terlihat lebih jelek ya. Jadi area gambar usahakan di antaranya saja, jadi jangan sampai ke terlalu minggir gitu ya, nanti nggak akan jadi bentuk yang bagus gitu ya. Nah, misalkan di sini. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu mengenai area distorsi? Tidak, Pak. Nggak ada ya. Oke, kalau misalkan tidak ada, nah nanti kalian bisa mencoba membuat untuk perspektif yang 2 titik hilang. Nah, sebagai gambaran saja ya, untuk deadline pengumpulan tugas, kemarin sudah sempat saya jelaskan ya. Jadi pengumpulan tugas yang tepat waktu dan yang tidak tepat waktu itu porsi nilainya berbeda ya. Nah, seperti kemarin ini saya memberikan ada tenggang waktu 11 Agustus. Nah, ini berarti untuk perspektif 1 titik hilang sampai tanggal 11, berarti sampai kapan? Masih sampai pekan depan, itu saya anggap masih memang waktunya ya. Nah, tapi kalau udah masuk tanggal 12, berarti untuk perspektif 1 titik hilang ini saya anggap terlambat. Gitu ya. Begitu juga ini menggambar ilustrasi. Nah, di sini ada 19 anak ya. Lewat dari tanggal 7, berarti 2 hari lagi, itu saya anggap terlambat. Nah, kalau terlambat, porsi nilainya berbeda dengan anak yang mengumpulkan tepat waktu. Gitu ya. Nah, ini yang sudah terlambat itu yang latihan 2, tanggal 3 ini, berarti untuk yang 19 ini saya anggap terlambat, sedangkan yang 12 ini saya anggap tidak, ya, tepat waktu. Terus ini, ya, ini tanggal 31 Juli, berarti udah yang pertama ya, usahakan seperti itu. Maka sangat memungkinkan untuk penilaian, di sini ada nilai seperti ini ya, ada nilai 90, ada 180, nah ini karena saya anggap ini mengumpulkan tepat waktu ya, dengan hasil yang bagus dan tepat waktu, maka memungkinkan kalian untuk mendapatkan nilai 100, misalkan seperti itu. Oke, untuk yang lain jangan mau kalah dengan temannya yang sudah mendapat nilai bagus, jadi saya harap untuk yang lainnya juga bisa mengejar ketertinggalannya, gitu ya.
Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita bisa akhiri ya untuk pertemuan di pagi ini. Iya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak. Nah, itu kubusnya buat berapa, Pak? Kenapa? Kotaknya itu buat berapa? Bentukan kubusnya itu sesuai ya, secukupnya. Cuman kalau misalkan ditanya minimal, saya mengatakan minimal 5 ya. Ya kan di sini ya. Gambar perspektif satu titik hilang minimal 5 ya. Terus di sini menggambar sama ya, saya membuat minimal 5 ya. Tapi nggak menutup kemungkinan misalkan di sini ada contoh. Nah, ini ya. Kelas 11. Oke. Ini kelas 11 M2 ya. Walaupun saya minta 5, walaupun dia mau menggambar sebanyak ini juga nggak ada masalah ya. Oke. Jadi tidak ada batasan ya. Cuma kalau dikatakan minimal ya minimal 5 gitu ya. Oke ya. Nanti ada keterangannya di poinnya di dalam kolom tugasnya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak, Pak. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita akhiri kegiatan pembelajaran di pagi ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa diterima dan dipahami dengan baik. Dan selebihnya semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Oke, berdoa mulai. Oke, semuanya terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.